Yo, welcome to channel Yunanta Setiawan Cicet Suka-Suka. Oke, welcome to my channel di Yunanta Setiawan. Kali ini kita kedatangan seorang anak Jember milenial yang usianya masih 18 tahun, tapi dia punya bisnis dengan usaha omsetnya 150 juta, hampir 150 juta lebih. Ya, dengan Satria. Oke, bagaimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik Mas. Sehat. Sehat-sehat. Gue itu penasaran sama eh lu kan usianya masih berapa sekarang? 18. 18. Jalan Istilahnya lu 19 SMA kan? Iya. Tapi lu punya bisnis dengan omset 150 juta. Anak SMA. Jadi pertanyaan gue adalah, lu mulai bisnis usia berapa? Terus alasan lu kenapa pengen bisnis itu? Kalau mulai usaha itu starting mulai umur 15. 15. Berarti let's say lu kelas 2 SMP. SMP, gila. SMP. Lu kelas 2 SMP udah mulai bisnis. Bisnis pertama lu apaan? Kelas 2 SMP pertama sih jualan aksesoris HP. Aksesoris, oke. Itu SMP ya. SMP. Terus habis itu omset berapa itu? Dulu gak nyampe sih, 5 juta gak nyampe. Gak nyampe. Tapi dengan uang 5 juta itu gede banget loh. Ya enggak sih, gede banget. Terus habis itu dulu nyoba MLM juga pernah. MLM juga pernah. MLM juga pernah. Terus akhirnya nyoba di minyak rambut. Pomade itu. Oh, pomade. Oke, yang jadi just info aja guys. Jadi Satria ini punya bisnis pomade namanya KSO ya. KSO pomade. Gue juga penasaran, KSO apa singkatan sih? KSO itu dulu Kalimat Sodo, Mas. Oh, Kalimat Syahadat. Oh, dalam banget nih, dalam banget nih KSO. Oke. Terus itu mulai dari pomade itu sampai sekarang lo punya bisnis properti, punya pomade, penyewaan kamera dan barbershop, ya enggak? Iya. Omset lo sebulan berapa? Kalau sekarang udah 150. 150. Iya. Kalau bulan kemarin ini kena efek corona itu 100 jutaan dari pomade itu ya. Iya. Lo kenapa pengen bisnis, Sat? Lo usia SMP itu gua masih main gundu. Kalau dulu tuh awalnya kan apa? Mondo ya, Mas. Dulu saya pernah mondo. Oh, pondokan dulu. Mondo dulu. Oke, Terus di pondok itu emang diajarkan buat apa ya? Sang seadanya kan gitu kan ya. Oke, menghemat maksud lo. Menghemat ya. Ya, akhirnya kepikiran sendiri gitu, mau jualan apa, mau gak enak gitu, nunggu dari orang tua tuh gak enak gitu. Akhirnya jualan. Nyoba usaha-usaha kecil. Dari kecil loh, yang dari aksesoris itu. Dari aksesoris HP, minyak rambut sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Lu sampai SMA sekarang ya? Pasti Sekarang SMA. SMA. Baru lulus. Lulus SMA. Lu sekolah sama bisnis gimana, nggak keganggu? Waktu SMP enggak ganggu. Sampai ganggu lulus lo? Enggak. SMA baru nih. SMA baru ganggu. SMA baru ganggu ya. Tapi tetap lu lulus kan? Alhamdulillah lulus. Lulus kan? Dengan lu bisa lulus, lu juga punya wirausaha, itu menurut gue sih keren banget, Bro. Sekarang alhamdulillah maba. Oh, maba ya lu ya. Lu bilang maba dengan punya duit omset 150 juta dengan usia yang masih sangat-sangat belasan tahun. Gue umur 18 tuh bro masih nongkrong, masih ya ngopi nongkrong gak jelas. Nah, lu mah udah 18 tahun udah punya bisnis dengan omset yang sangat luar biasa. Nah, gue pengen tahu keluarga dukung nggak? Kalau dulu karena keluarga tuh basicnya PNS semua. Jadi ditekankan sebenarnya ke PNS, ke tentara, polisi gitu. Jadi waktu awal usaha nggak ada dukungan sama sekali ya. Oh, lu sudah jadi polisi gitu ya. Oke, terus akhirnya nggak ada dukungan sama sekali, bahkan modal pun juga nggak ada modal sama sekali. lu cari sendiri modal itu? Cari sendiri, dari uang 500 tuh, uang 500.000 ngejual sepeda apa? Sepeda roda 2, sepeda ontel. Udah ontel, lu jual sepeda ontel, lu namain bisnis lu. Itu di usia SMP kan ya? Di usia kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Lu berani ngejual sepeda itu ibarat aset termahalnya anak SMP zaman dulu, iya enggak sih? Lu jual buat lu usaha gitu. Itu keren banget. Terus akhirnya mulai disetujuin sama bokap nyokap usia berapa, Bro? Disetujui waktu kelas 3 SMP mau lulus. Itu pertama kali bokap atau nyokap yang support lo? Pertama kalau yang support tuh ayah dulu, Mas. Ayah lo juga. Jadi ayah dulu baru ibu. Gimana kata-kata ayah lo? Gue penasaran banget. Ayah lo kan orang angkatan ya nggak sih? Angkatan. Biasanya orang kan tegas gitu kan, disiplin gitu kan. Lo harus sekolah, bla bla bla, bisa kayak gitu. Bener.
Kalau dulu ayah sebenarnya sih nggak dukung, lebih ke arah apa ya, emang sayang sih, mungkin takutnya kalau usahanya jatuh akhirnya Mental lo gitu. ya. Apalagi masih labil kan itu mas juga. Terus akhirnya lama-lama ngelihat hasilnya juga ya alhamdulillah Lumayan nih hasilnya anak gue lumayan. gitu kali kan. Sampai dulu SMA juga sangu juga sendiri, terus SPP juga saya bayar sendiri. Gitu ya. Lo pernah nyenengin orang tua lo pakai bisnis tuh udah pasti lah ya. Hasil bisnis itu gimana reaksinya mereka? Kalau pertama sih mungkin biasa aja sih mas. Kalau mereka ngiranya mungkin rame sesaat gitu usahanya gitu. Oke. Musiman Apalagi lah ya. masih ya anak-anak labil gitu lah usahanya kan ya. Cuma lama-lama kok 3 tahun tuh berjalan terus sampai buka cabang. Ya akhirnya setiap saya belikan apapun itu mesti suka gitu. Terus Pertama yang lo beliin deh, orang tua apaan tuh? Benda apa tuh? kalau benda dulu apa ya? Kalau Lebih sebenarnya- kemana sih lo? Maksudnya dalam artian lo kan awalnya nggak didukung sama bokap nyokap kan, terus didukung sama bokap nyokap. Lo kan pasti ingin memberikan sesuatu lah, iya nggak sih? Nah, gitu. sebenarnya waktu beli sepeda motor sendiri itu juga Masih kaget ya? Kaget Wah, juga. gitu kan masih wah. tapi akhirnya sepedanya juga dipakai orang tua juga gitu loh. Oh, lo berarti beli sendiri ya sepedanya ya? Buat warga lah. Buat keluarga istilahnya. Tapi keren banget. Lo mulai dari bisnis aksesoris, bisnis pomade, terus sekarang lo di properti gitu kan. Maksudnya dengan usia kayak gitu luar biasa gitu loh. Nah, suka dukanya lo gimana tuh? Dari sukanya deh. Lo bisnis dari mulai SMP sampai SMA sekarang dengan omset yang ratusan juta, sukanya di mana ya? Dukanya di mana? Kalau sukanya sih ngelihat apa ya, profitnya tuh kan lumayan Gede Mas. ya, lumayan ya. Bisa dinikmati sendiri gitu kan. Oh, lumayan lah ya. Ya, Itu mah lumayan. bukan sendiri, Bro. Itu sekampung bisa kalau segitu. Alhamdulillah Mas. Terus Kalau dukanya mungkin karena dulu masih labil, jadi mungkin sering ditipu orang. oke. Kalau kerjasama itu Karena lu masih muda Masih gitu muda kan. juga. Terus ya mungkin usaha nutup sering juga. berarti lu pernah di posisi drop banget pernah ya? pernah di drop banget pernah sampai gak ada modal juga pernah juga. Akhirnya ngejual barang-barang apa aja. Kayak gitu. Nah, tapi yang membuat mental lu kuat ketika lu di posisi karena gini, anak lu kan masih SMP SMA kan, otomatis dengan kondisi yang bisnis dulu itu kan shock, stres kan gitu. Hal yang buat kamu bisa bangkit lagi itu apa? Mungkin sebelumnya sudah akhirnya ngikuti orang tua sebelumnya. Waktu drop paling posisi di bawah aja Mas. Akhirnya mau ngikut ke orang tua, mau jadi angkatan aja. Oh, gitu. Ya, dulu sempat pikiran gitu. Sempat mau ke PNS lagi. Lu pengen jadi PNS ya? Ya. Terus. Cuma lama-lama akhirnya kok enggak apa ya. Kalau bisa diteruskan gitu, kenapa enggak gitu. Akhirnya ya bangun lagi dari awal Mas. Emang dari awal. Akhirnya ya jualan tanpa karyawan juga. Terus akhirnya ngerekrut karyawan lagi dari nol gitu. Sampai teruskan sampai saat ini. Sampai saat ini. Lu punya berapa karyawan sekarang? Sekarang kalau di All-in karyawan tuh ada 20. 20 Ya, dari lumayan. semua. Dan usianya karyawan lo di atas lo? Di atas semua. Di atas gue. Paling Iya. muda saya. Ini kan 18 tahun karyawan lo di atas itu ya. Iya. Susahnya, misalnya gini, lo kan pasti mengatur orang dengan usia yang lebih tua dari lo kan, gitu. Itu susah nggak bagi lo sendiri? Susah banget. Dalam hal apa ini lo susah? Dalam apa ya? Kalau orang tua mungkin diaturnya itu mungkin apa ya? Karena merasa pemimpinnya lebih muda, jadi mungkin yang lebih tua tuh harus lebih dihargai. Mintanya karyawan kan kadang gitu Mas. But you are the boss kan, kamu bosnya Iya. gitu kan. Jadi lo bisa ya mungkin dari lebih ke mental belajar cara memimpin ya lo ya Betul. lebih harus lebih profesional lagi gitu. Kedepannya lo mau bisnis apaan? Kedepannya nih lanjut ke sewa-sewa mobil, Oh siapa? Rental mobil ya? rental mobil, terus rental kamera. Sama tahun 2021 ini udah mulai developer pribadi sendiri, rumah satu-satu gitu. Oh, bikin rumah sendiri. Dengan usia yang belum 20 tahun kan, lu usia belum 20 tahun udah punya bisnis yang merambah ke bisnis properti dan lu asli Jember. Asli Jember. Asli Jember kan. Nah, menurut sendiri anak-anak muda seumuran lu di Jember ini punya potensi nggak untuk menjadi next Satria misalnya berikutnya, next versi lo berikutnya gitu? Kalau potensi pasti ada Mas, Pasti ada ya. tergantung dari setiap anaknya.
dan apa ya, dari mereka itu mau itu gengsi untuk nggak nerima uang orang tua tuh, harus ada pemikiran gengsi untuk nggak selalu nerima bantuan uang orang tua. Oh, jadi harus dari diri mereka sendiri Iya. bahwa maksudnya jangan selalu meminta ke orang tua kan. Benar. Itu motivasi lo sebenarnya di situ kan. Iya. Gimana akhirnya lo cari duit sendiri kan gitu. Benar. Karena anak sekarang kan ya mungkin hobi ngegaming ya enggak sih, nongkrong dan sebagainya. Sebenarnya gitu. kan nggak salah juga sih, nongkrong juga nggak salah. Cuma kalau memang bisa yang lebih baik, apa ya, dengan berusaha atau berwirausaha dari muda, kenapa nggak dicoba gitu? Nah itu yang bagus tuh. Jadi kenapa nggak nyoba juga kan? Kenapa nggak nyoba dulu? Ya? Mumpung usia masih muda kan. Nah. Karena banyak yang usianya mungkin lebih di atas lo yang mungkin dia masih bingung mau bisnis juga bisnis apa, mau buka usaha apa gitu kan. Yang penting mental sebenarnya, nekat kali ya dia. Lu dulu nekat nggak sih? Nekat. Dari SMP modal gak ada terus langsung nyoba jualan, berarti nekat nih. Lu nekat banget ya, SMP lagi kan. SMP. Terus baru pomit SMA ya. Pomade baru kelas 2 SMP juga. Jadi habis aksesoris Hah? HP Hah? lanjut ke pomade. Kalau lu pomit 1 bulan bisa berapa omset lu bro? Pomit aja nih tanpa bisnis yang lain gitu. Kalau pomade sendiri 60 itu, 50. Itu omset lo ya. Omset. Pomit omsetnya 50 juta sendiri. Boleh tahu nggak nih kira-kira profit lo berapa persen sih Kalau profit dari omset? maksimal tuh di 20 sampai 30%. 20% ya. Iya. Lu anggap misalnya kalau omset lo 60 juta, omset lo per bulan bisa ya let's say 15 sampai 20 juta kan. Iya. Itu udah anak SMP pegang uang segitu, itu amazing banget gitu loh. Alhamdulillah. Iya enggak? Itu luar biasa banget gitu loh. Lu pegang gitu. Nah, kalau melihat kondisi saat ini sih bro, corona, ngimpact nggak ke bisnis lo? Kalau impact-nya banget sih mas, apalagi di pomade kan. Soalnya pomade ini kan kebutuhan apa? Tersier, Iya, ya, oke, Bukan- betul. Bukan ya. pokok lah ya. bukan pokok. Jadi sekarang lebih ke rentalnya, jual beli HP-nya, dan ya itu ya, Properti ya. properti. Lu sebelum corona nih, sebelum pandemi ini omset pomade lu berapa? Kalau pomade sebelum corona itu bisa 100 mas, pomade-nya sendiri. Anjir. Pomade-nya sendiri itu. 100 juta, bro. Sebulan jualan pomade doang gitu loh. Anak SMA lagi, lu bayangin ya. Ya enggak duit 100 juta. Kalau yang kamera Kalau kamera sebelum corona itu kalau sewa aja mungkin 4 sampai 5 4 sampai 5 lah ya. Iya. Karena baru juga lu ya di Baru. kamera. Properti baru juga kan? baru juga. Baru juga kan. Berarti lu sekarang masih proses pengembangan bisnis Masih lu ya proses. secara maksimal gitu. Nah, lu tuh boleh cerita nggak pomade lu itu gimana lu bisa akhirnya ngejual pomade? Lu belajar sendiri YouTube kah atau lu training kah atau gimana? Supaya ini teman-teman yang lihat pengen usaha pomade itu tahu langkah awalnya itu gimana gitu loh. Kalau pomade dulu itu pertama nyoba dulu mas, nyoba pribadi saya beli dulu sama orang gitu kan. Hmm. Terus ngelihat harganya itu kan masih harga high lah, maksudnya 100 masih, ribuan lebih kan masih waktu 100 itu ya ribuan pomade dulu, ya. lagi viral-viralnya lah ya, lagi Benar. ramenya. apalagi dulu masih produk luar semua, nggak ada produk Jember. Jadi saya sendiri nyoba buat sendiri. Pertama jual punya orang dulu mas, Lu punya orang dulu, oke. terus dilihat dulu apa aja komposisinya, cara-caranya gimana. Akhirnya juga belajar ke orang, diterapkan, dan akhirnya bisa buat produk sendiri. Baru Hah? dari produk sendiri itu baru yang bisa ngerubah omset lebih besarnya. Itu ya. Itu produk sendiri lu jual sendiri. Waktu lo jualin pertama itu susah nggak? Waktu pertama susah, dulu pomade kan masih 150.000 kan awalnya. Tapi profitnya lumayan, jadi satu pomade 150.000 itu bisa sampai 60%. Profitnya ya. Iya. Karena waktu itu emang lebih baik gaya lah ya, uang Iya, berapapun betul. is oke, nggak masalah, yang penting gue gaya gitu kan. Jadi bisa sampai 70 sampai 90.000 satu pomade yang harga Untungnya 150 ya. Wow, itu lo proses pemasarannya lo sendiri, keliling atau gimana? Keliling dulu waktu SMP, keliling satu sekolah. Lo masih pakai seragam SMP? Masih pakai seragam SMP. Lo keliling bawa pomade gitu? Iya, sampai dulu pernah masuk BK ya, Mas. Pernah masuk kantor BK. Bimbingan konseling lah ya. Bimbingan konseling. Kan menurut gue kan BK buat anak-anak bandel gak sih? Betul. Terus kenapa lo masuk? Dulu tuh karena jualan terus, akhirnya guru tuh ngiranya saya tuh kayak nggak niat sekolah gitu mas. Jadi dipanggil, ya mungkin semacam dinasihati gitu, kalau jangan terlalu apa ya,
fokus jualan. Padahal gue dulu nggak tahu kalau itu bisa ngasilin berpuluh-puluh lipat gitu kan, puluhan juta, itu mereka nggak tahu ya. Iya mungkin ya akhirnya dari BK itu, tapi saya akhirnya apa lanjut Mas, walaupun sudah dinasihati, sudah ditegur juga. Bisnis tetap lanjut, Tetap lanjut. sekolah tetap lanjut. Tetap lanjut. SMP ya, SMP sering masuk ke ruangan BK karena jualan yang omsetnya ratusan juta, lu bisa dibayangin kan. Anak Jember loh, asli anak Jember. Terus lu mahasiswa sekarang, mahasiswa juga kuliah? Sekarang maba. Sekarang maba ya? Iya, baru lulus seleksi kemarin ini. Kenapa lu milih kuliah? Kenapa lu nggak lebih ke bisnis lo daripada kuliah misalnya gitu? Soalnya apa ya, waktu SMA gitu mungkin, SMA-nya kan dulu saya swasta Mas. Oke. Pengennya orang tua itu negeri. Jadi kalau kuliah ini sekali-kali lah bisa banggain ortu, dari enggak dari usaha aja, dari akademik juga. Jadi Tapi wait, itu keinginan orang tua lu atau lu sendiri nih? dari saya juga, dari orang tua juga. Oke, pengen Mas kuliah di negeri, hanya lu lolos kan? Alhamdulillah lolos. Lolos kan? Berarti lu bisa kuliah sambil jualan ya pasti ya, jualan ya. Iya. Ada pesan nggak buat anak-anak muda Jember nih supaya bisa kayak lo? Kalau untuk usia muda ini Mas, kalau bisa dicoba dulu. Jadi habiskan dulu tuh, jatah gagalnya tuh dihabiskan dulu. Jatah gagal habisin dulu, oke. Walaupun sekali-kali down juga tidak apa-apa. Tapi yang penting tahulah rasanya jadi wirausaha muda yang gimana diterpa oleh apa namanya, cobaan-cobaan, apalagi masih labil juga kan. Jadi walaupun sebangkrut-bangkrutnya nanti kita mencoba sesuatu, pasti apa ya, ada hal sukses yang masih ketunda gitu. Oke, betul. Lo jujur ya, lo pernah nggak dibenci sama teman lo? Karena gini, lo kan pasti fokusnya nggak di nongkrong kan, lo fokusnya usaha. Pasti lo apa sih Satria, pasti dia juga jarang banget mau diajak nongkrong dan sebagainya, diajak ngopi nggak, pasti ngurusin bisnis. Lo teman lo banyak nggak? Jarang punya teman akhirnya Mas. Karena usaha itu jarang punya teman akhirnya. Karena lu sibuk di usaha lo ya? Iya, karena jarang nongkrong. Mungkin teman sendiri, pelanggan sendiri akhirnya. Pelanggan lo sendiri? Iya, pelanggan kebanyakan nggak punya teman deket tuh, nggak punya. Lo ya teman-teman ini ya? Bukan bisa dihitung mungkin. Lo bisa dihitung ya? Karena masalah kan, yang penting kan karena lo juga fokusnya di Bener. usaha juga kan gitu. Sebenarnya kalau ngelihat Jember, selain usaha pomade, menurut lo yang mungkin bisa dijalankan oleh anak-anak muda Jember dengan modal yang kecil tuh apa bro? Kalau dari pengalaman lu sebagai anak-anak masih muda SMP, SMA gitu, peluangnya mereka ada di mana? Kalau pulang sebenarnya sekarang banyak sih, kayak sebenarnya aksesoris HP itu juga masih peluang sekarang Mas. Masih lumayan sih Masih ya, karena lumayan. memang orang juga pakai HP semua Ya, kan. itu juga. Terus mungkin ya semacam kayak kalau SMP, SMA jualan di operasinya kan mungkin bisa dibuat peluang. Dan masih banyak sih yang lainnya, kayak teman saya pun sekarang yang SMA itu banyak yang juga jual di koperasinya, jual di depan sekolahnya juga ada juga. Itu usaha. jualan apa bro? Kalau teman saya kebanyakan ada satu yang jual cilok gitu Mas. Oh, tapi oke. dia pakai orang gitu. Tapi enggak maksudnya cilok enggak maksudnya enggak ada rasa gengsi ya. Nggak ada. Sekolah gitu kan. Gengsi itu udah enggak penting lagi gitu kan. Ya enggak. Yang penting berwirausaha dan dapat duit. Istilahnya kan gitu. Lo nularin enggak kayak gitu ke teman-teman lo, bro? Alhamdulillah waktu SMA nularkan Mas. Jadi waktu SMA itu juga pernah diwawancara juga. Dan akhirnya banyak sih yang ke support untuk jadi wirausaha gitu. Walaupun dulu di SMA memang wirausaha kan dianggap sebelah mata mungkin ya. Mungkin mereka lebih fokus ke bagaimana cara jadi PNS angkatan. Iya, oke, ya sih bener juga sih. Karena memang sebenarnya menjanjikan juga ya PNS. Dalam artian gini, ya mestinya kita udah nggak bersusah payah gitu kan, gitu. Nggak takut rugi gitu loh. Tapi kalau wirausaha kan pasti mikirnya lo takutnya rugi gimana? Karena pasti anak-anak muda yang seusia lo gini mikirnya bukan bisnisnya dulu, tapi ruginya dulu yang dipikirin kan. Lo gitu nggak dulu? Mikir juga mungkin modalnya banyak enggak ya, kan gitu kebanyakan ya Mas. Iya, ya, modal dulu ya dipikirin Modal ya. dulu dipikirin. Padahal dari modal 500.000 pun kayak seperti saya dulu itu bisa lah jadi seperti sekarang ini. Iya, amazing banget. Jadi dengan modal 500.000 dia bisa buat itu kerajaan bisnis lah ya, kerajaan bisnis yang cukup menggurita lah istilahnya begitu. Nah lo
kedepannya mau bisnis apa nih selain properti? Kedepannya selain properti juga sekarang lagi garap-garap pertanian juga mas. Pertanian? Iya sekarang juga di pertanian. Jadi kayak semacam padi, jagung kayak seperti itu juga. Nah ini yang unik karena apa? Anak muda yang notabene sekarang itu nggak mau berhubungan dengan dunia pertanian gitu kan, tapi lu malah mau fokus ke dunia pertanian. Kan orang kan mikirnya gini, lu mau bisnis apa? Gue mau di sawah bro gitu. Dia pasti mikirnya nggak gaul, iya nggak? Bener. Ya, lu masih mau merambah ke dunia pertanian. Alasan lu apa? Sekarang juga sudah nyoba, ada beberapa lahan juga yang digarap. Sebenarnya sukanya waktu ngelihat apa ya, pertama waktu bisa mendukung petani-petani yang lagi butuh kerja gitu kan mas, akhirnya saya bisa merekrut mereka juga. Dan yang kedua juga bisa nambah ilmu juga. Oke, pengalaman lah ya. Pengalaman. Lu bisa dunia pertanian kan baru banget bagi lu kan. Gue juga aduh jadi petani susah ya. Tapi kalau petani dengan omset yang ratusan juta juga udah banyak. Tapi rata-rata sih didominasi oleh anak-anak yang mungkin bukan anak SMA atau SMP, anak-anak yang lebih tua dari itu gitu kan. Lu luar biasa banget. Guys, itu obrolan kita sama si Satria. Amazing banget, anak Jember, masih SMA, udah punya omset bisnis 150 jutaan lebih bahkan. Itu keren banget, ya enggak? Semoga kita bisa ketemu lagi next dengan bintang tamu yang luar biasa dan menginspirasi. Oke, bye. Masuk Yud.